Pemirsa, DPR membentuk panitia khusus angket pengawasan haji buntut temuan sejumlah masalah pada penyelenggaraan haji 2024. Namun, pembentukan pansus haji malah menimbulkan rencana pembentukan pansus lain. Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf menuding ada motif personal di balik pembentukan pansus haji. Gus Yahya menduga pansus haji sebetulnya menyasar dirinya, namun melalui adik kandungnya, Yakut Khalil Stakuf Komas yang merupakan Menteri Agama. Konflik semakin melebar karena PBNU berencana membentuk pansus untuk mengambil alih PKB yang dipimpin Muhaimin Iskandar. Benarkah ada agenda politik di balik pansus haji? Atau konflik PBNU-PKB adalah pengalihan isu dari masalah sebenarnya, yakni penyelenggaraan haji? Inilah kontroversi selengkapnya aroma politis pansus haji. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Hal yang mendasar dan menjadi pertimbangan penggunaan hak angket haji tahun 2024 Masehi atau 1445 Hijriah adalah: pertama, pembagian dan penetapan kuota haji tambahan tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019. Kedua, adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. Dan yang ketiga, layanan Armusna masih belum ada perubahan. Kini saatnya kami menanyakan kepada sidang dewan, apakah pembentukan dan susunan nama-nama keanggotaan pansus angket pengawasan haji sebagaimana yang diusulkan dapat kita setujui? Terima kasih. Ya, itu hak yang dimiliki oleh DPR. Pemirsa, untuk membahasnya sudah hadir 4 narasumber di studio Metro TV. Yang pertama adalah anggota Pansus Haji fraksi PKB, Bapak Marwan Dasopang. Selamat malam, Pak Marwan. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Waalaikumsalam. Berikutnya anggota Pansus Haji dari fraksi Golkar, John Kennedy Aziz. Bang John, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada Ketua Komisi Haji dan Umroh, Mustoli Siraj. Mas Mustoli, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dan berikutnya Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Mas Adi Praitno. Mas Adi Praitno, terima kasih sudah hadir di Kontroversi. Terima kasih, Silvia. Dan nanti bergabung lewat Zoom adalah mantan Sekjen PKB, Bang Lukman Edi, yang nanti akan bergabung di segmen 2. Saya akan mulai dulu dari Mas Mustoli di sini selaku Ketua Komisi Haji dan Umroh. Melihat DPR membentuk pansus haji, sebetulnya relevan tidak? Perlu tidak pansus haji itu? Ya, saya kira memang di luar ekspektasi ya. Bahwa perlu kita lihat, kalau misalnya kita lihat dari penyelenggaraan ibadah haji 2022, 2023 dan 2024, itu kan relatif banyak perbaikan, banyak terobosan. Misalnya ada murur, metode murur di Musdalifah. Kemudian ada fast track. Kemudian ada prioritas lansia 5% sekian begitu ya. Kemudian ada permajaan petugas dan sebagainya. Termasuk ada efisiensi biaya haji yang kemudian dibilang oleh Menteri Agama itu sebagai rasionalisasi dana haji. Nah, rangkaian-rangkaian ini kemudian sampailah di tahun 2024. Tiba-tiba kemudian ada pansus begitu ya. Yang kemudian kita juga perlu merekonstruksi, misalnya tim was yang dilakukan, pengawasan yang dilakukan oleh tim was DPR, kita harus direkonstruksi ulang bagaimana metodologi terkait dengan pengawasannya. Kenapa? Karena tim was itu kan berangkat menjelang Armusna dan pulang lebih cepat. Sedangkan namanya penyelenggara ibadah haji itu kan panjang. Bahkan mereka pulang lebih dahulu ketika petugas masih berjibaku dengan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, kemudian ada hal yang kemudian luput juga disoroti oleh teman-teman DPR adalah ketika penerbangan yang disediakan oleh Garuda tahun ini sangat mengecewakan. Ini hampir tidak ada suara. Tidak ada kemudian kritisisme dari teman-teman tim was. Maka ketika kemudian muncul terkait dengan pansus angket ini, ya ini menjadi cukup terkejut. Terkejut, tapi perlu atau tidak sebetulnya menurut Anda? Saya kira perbaikannya memang harus ada perbaikan dari tahun ke tahun. Tapi tidak perlu sampai pansus? Nah, tetapi kalau misalnya pansus ini saya kira menurut saya tidak relevan. Tidak relevan? Karena banyak hal yang kemudian mesti dipansuskan tapi tidak dipansus. Misalnya,
pada peristiwa tragedi Musdalifah tahun 2023 yang akibatnya cukup fatal. Jadi ada penyelenggaraan haji yang sebetulnya lebih buruk dari tahun 2024 maksud Tidak Anda? seperti itu, tapi kan 2023 itu kan ada namanya insiden di Musdalifah karena masyarakat yang kemudian terlambat mengevakuasi jamaah. Begitu itu ya? lebih layak untuk dipansuskan itu daripada sebetulnya yang ini. itu agak lebih serius, termasuk kemudian terkait dengan pengelolaan dana keuangan haji yang ada di BPKH. Oke, saya langsung ke Bang John ya. Bang John, tidak relevan kata Pak Mustoli soal pembentukan pansus haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika bicara haji, saya selalu teringat dengan jumlah calon jemaah haji yang antri pada hari ini. Kurang lebih sekitar 5.200.000 calon jemaah haji yang ingin diberangkatkan. Yang antriannya itu kurang lebih sekitar paling cepat itu 11 tahun. Itu berada di Maluku Barat Daya. Dan paling lama itu 48 tahun berada di Kabupaten Banteang, Sulawesi Selatan. Ini kita harus carikan solusinya. Ya, saya terus terang saja saya sudah ikut 4 kali pansus haji, panja BPIH, panja haji. Ya, 3 kali berturut-turut bahkan. Dan saya melihat bahwa permasalahan-permasalahan haji dari tahun ke tahun adalah masalahnya tentang itu saja. Jadi seperti masif. Jadi perlu suatu gebrakan, suatu inovasi untuk menyelesaikan permasalahan ini. Bahkan sebagaimana kita ketahui ada permasalahan baru yang muncul yang sebelum-sebelumnya tidak ada. Dan ini sangat mengenai serius. Permasalahan kuota haji yang betul-betul menurut hemat saya sangat-sangat merugikan haji reguler. Jadi kalau di disebut Indonesia. tidak relevan oleh Bang Mustoli? Kalau saya betul-betul sangat relevan, ya. Bagaimana kita harus memecahkan masalah pembagian kuota haji yang menurut hemat saya sungguh-sungguh sangat merugikan kepada haji reguler. Kita juga harus memecahkan perekrutan jemaah haji. Perekrutan jemaah haji itu sudah jelas ada siskohat, ya. Tetapi kita temukan di tahun 2023 ada calon jemaah haji yang tiba-tiba baru mendaftar bisa berangkat haji, ya. Di tahun 2024 kita belum cek karena belum ada evaluasi haji. Ini perlu perbaikan. Terus yang ketiga mengenai tadi disampaikan oleh Komisi Haji mengenai transportasi ke Arab Saudi yang sampai 20 jam lebih itu ini. Walaupun itu misalnya adalah kewenangan dari Garuda, tetapi ini kan merupakan satu bagian mengenai pemberangkatan ibadah haji. Jadi ada setumpuk masalah ya, Bang John? Ya, benar. Kenapa pansus? Ya, sebagaimana kita ketahui, mitra kerja dari pemberangkatan haji ini lintas komisi, ya seperti Komisi 1 kita libatkan. Kenapa? Karena Komisi 1 itu berkaitan dengan perlindungan jemaah haji di luar negeri. Ya, sebagaimana kita ketahui kemarin sangat banyak sekali haji-haji ilegal yang sanksi yang paling kecil itu adalah deportasi. Ada bahkan yang katanya saya cek itu saya nggak ketemu. Ada yang dalam penjara. Itu perlu Komisi 1. Komisi 3 kita perlukan berkait dengan imigrasi. Kami nggak bisa menyentuh, Komisi 8 nggak bisa kita menyentuh ke sana. Karena harus ini urusan lintas komisi, maka diperlukan pansus. Saya balik lagi ke Bang Mustoli ya. Ternyata relevan sekali karena banyak sekali catatan dari penyelenggaraan haji kita. Justru yang disampaikan oleh Bang John itu ya menunjukkan bahwa yang namanya haji dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 itu kan disebut sebagai misi haji. Artinya tidak hanya Kementerian Agama saja. Artinya banyak kementerian yang terlibat. Tadi disampaikan sendiri oleh Bang. Nah, tetapi kemudian persoalan yang kemudian didorong ketika entry point-nya adalah persoalan kuota. Ini yang kemudian problematis menurut saya, Pak. Kenapa problematis? Bagaimana tidak kemudian tugas pokok fungsi Kementerian Agama yang sudah diatur di pasal 9 ayat 2 Undang-Undang Haji itu kemudian dipansus. Itu kan aneh begitu ya. Kenapa saya bilang begitu? Kalau melihat misalnya terkait dengan kuota itu kan given sifatnya. Jadi kuota itu adalah apa yang diberikan oleh negara tuan rumah, dalam hal ini adalah Arab Saudi. Kita mendapatkan kuota pokok itu kan 221.000. Ini yang kemudian disebut sebagai kuota nasional. Lalu kemudian ini dibagi menjadi kuota provinsi, dibagi lagi menjadi kuota kabupaten kota. Nah kemudian
Disitulah kemudian ada Pak Jokowi kira-kira Oktober 2023 ketemu Muhammad bin Salman, pangeran begitu ya. Ada penambahan kuota. Ada penambahan kuota. Ini Oke. disebutnya kuota tambahan dan jelas terang tegas dalam pasal 9 ayat 2 itu adalah diskresi daripada kewenangan Menteri Agama. Oke. Kenapa ini dipansus? Ini saya kira presiden yang kurang begini, baik. Sylvie, Ya. saya boleh, Tunggu saya dulu. boleh Silakan sanggah langsung sedikit saja, ya. nggak apa-apa, langsung Saya saja, boleh Bang John. sanggah sedikit ya. Benar apa yang disampaikan oleh Komnas Haji tadi, bahwa atas keprihatinannya Bapak Presiden, Pak Presiden ketemu dengan Pangeran Arab Saudi, alhamdulillah kita mendapatkan kuota tambahan 20.000. Ini seperti suatu penghiburan yang amat sangat, mengingat apa yang saya sampaikan tadi, 5.200.000 penduduk calon jemaah haji yang masih antri. Tapi ingat ya, kemudian tanggal 13 November kita membentuk panja haji. Kita bersidang kurang lebih sekitar 14 hari. Tidak ada tuh disebut lagi tambahan. Apa buktinya? Di dalam kesimpulan rapat kita tanggal 27 November, kuota haji kita disebutkan 241.000. Tidak ada lagi tambahan. Saya minta dokumen apa yang menjadi pegangan sehingga yang 20.000 itu disebut kuota tambahan. Tidak ada lagi. Karena Di ini situ- bukan lagi kuota tambahan, harusnya mengikuti aturan yang ada Iya, di undang-undang. di- Masalah persentase tadi. Masalah persentase bahwa tadi. 8% itu kuota haji apa plus. yang disampaikan pasal 9 tadi itu terjadi di tahun 2019 ya. Ketika panja haji sudah menyelesaikan permasalahannya, sudah bersidang, Oke. tiba-tiba ada kuota tambahan. Ya setelah panja ini selesai. Itu baru bisa diterapkan pasal 9 itu tadi. Baik. Itu kewenangan dari Kementerian Agama mau menaruhnya kemana. Bang Marwan mungkin lebih ini untuk Gimana itu Bang Marwan? Kalau begini, haji ini ada dasarnya. Menurut Undang-Undang Nomor 8 2019. Setiap pelaksanaan haji dasarnya itu diawali dari rapat dengan panja DPR, panja pemerintah. Hasil dari panja ini oleh menteri mengusulkan ke presiden. Oke. Keluarlah Kepres. Perpres. Berdasarkan Kepres ini, maka inilah landasan pelaksanaan ibadah haji. Oke. Yang tahun 2024 ini, menteri tidak berpegang terhadap hasil panja, tidak juga berpegang terhadap keputusan presiden. Jadi ada aturan yang dilanggar maksudnya? Loh, hajinya liar karena tidak berdasarkan undang-undang. Sesukanya. Seharusnya kuota yang 20.000 itu bagaimana Itu pembagiannya? bagian dari pelanggaran. Yang jelas haji ini tidak berlandaskan ketentuan undang-undang. Pemirsa harus tahu ya, kalau sekarang kan yang 20.000 itu 50% dibagi untuk kuota reguler, 50%-nya dibagi Itu untuk yang haji setelah plus. ada keputusan presiden tentang landasan haji. 241.000 itu sudah masuk yang disebutkan 20.000 tambahan. Nah, dia membuat keputusan sendiri. Inilah yang perlu dievaluasi. Tidak cukup pengawasan Dia ini haji. yang membuat keputusan sendiri itu siapa? Menak. Menak loh. Lah ini kan liar nih haji kita ini. Sesukanya membuatnya. Itu makanya dibutuhkan pansus. Coba Itu kita- satu. oke. Yang kedua, yang disebutkan tadi oleh Pak Mustoleh itu bagian dari evaluasi juga. Oke, ada murur. Murur itu dibaca dulu di keputusan panja. Murur itu kita tidak mau sebut murur, tapi kita sebut mabit di dalam kendaraan. Diberangkatkan setelah jam 11 malam. Loh, nyatanya dalam evaluasi kita, Oke. jam 5 sore sudah berangkat. Itu tidak mabit di Musdalifah. Ada sejumlah catatan. Dari beberapa catatan, yang pertama tadi soal manajemen kuota haji. Ada kuota reguler, kemudian ada persoalan masa tunggu, kemudian ada kuota tambahan haji. Berikutnya kita lihat lagi ada persoalan mengenai manajemen pembiayaan haji juga ada masalah. Pergeseran kuota terhadap nilai manfaat, kemudian peningkatan biaya yang tidak sejalan dengan pelayanan, komunikasi Kementerian Agama dengan DPR RI juga ada masalah. Pertanyaan saya di sini, Mas Adi, kalau tadi langsung sudah disebutkan, dia seenaknya mengatur kuota, dia ini adalah Menteri Agama. Disitulah kemudian muncul ada anggapan, ada aroma politisasi, aroma politis di balik pembentukan pansus haji ini. Anda mencium aroma yang sama atau Anda melihat ini betul murni ada masalah dalam penyelenggaraan haji kita? Ya, kalau kita mau melihat korespondensi politiknya, memang ini seakan-akan tidak bisa dilepaskan dalam konteks di awal bagaimana ada perseteruan politik ya.
antara kawan-kawan PKB dan PBNU. Karena yang muncul ke publik itu yang paling agresif untuk menyuarakan soal pansus ini adalah kawan-kawan PKB. Baru kemudian belakangan Golkar, ada kemudian PDIP dan seterusnya. Termasuk juga yang memimpin rapat paripurna saat itu adalah Caimin kalau tidak salah. Agak jarang kita juga melihat Caimin ini pimpin sidang. Biasanya adalah wakil yang lain. Ini yang saya kira kemudian menebalkan satu keyakinan bahwa dalam konteks itu kemudian orang menebalkan seakan-akan ini ada pergeseran segmentasi konflik antara PBNU dan PKB. Dulu terjadi di luar, sekarang terjadi di dalam. Kebetulan yang mewakili PBNU itu adalah Menteri Agama, sementara PKB melalui fraksi-fraksi dan ada kawan-kawan fraksi yang lain di situ. Itu pertama. Kalaupun toh ada tuduhan-tuduhan hal-hal sifatnya politis, saya kira juga jangan terlampau reaktif. Prosesnya memang politis. Karena kenapa? Kalau mau ini disebut sebagai suatu hal yang prioritas, ya. Orang kan bertanya, kalau mau evaluasi haji, ini kan sebenarnya evaluasi tahunan reguler. Tapi yang harus dipanggil itu bukan hanya Menteri Agama dong. Menteri Perhubungan juga harus dipanggil, Menteri Kesehatan juga dipanggil, dan stakeholder yang terkait. Yang muncul ke publik ini yang disasar seakan-akan hanya Menteri Agama. Padahal kalau mau komprehensif terkait dengan penyelenggaraan haji, saya kira bukan hanya Menteri Agama. Bahwa haji perlu dievaluasi ya, itu tidak bisa dibantah. Tapi di sektor yang lain yang terkait dengan haji juga bisa dipanggil, Bang. Dan itu disampaikan, supaya yang dimention itu bukan hanya Menteri Agama. Kalau bicara Menteri Agama, orang pasti ngelihatnya ini perang satu nasab antara PBNU dan PKB gitu loh. Benarkah yang disasar adalah Menteri Agama? Nanti kita akan bahas lebih jauh, Bapak-Bapak. Jeda dulu, kontroversi akan kembali sesaat lagi. Itu ini yang kemudian menimbulkan pertanyaan kepada kita. Pansus Haji kemudian nyerang NU, jangan-jangan ini masalah pribadi ini, jangan-jangan gitu loh. Jangan-jangan gara-gara menterinya adik saya misalnya gitu, itu kan masalah ini. Itu jangan-jangan karena dia sebetulnya yang diincar PBNU, ketua umumnya kebetulan saya, menterinya adik saya lalu diincar karena masalah-masalah alasan pribadi begini. Nanti kita lihat aja bagaimana. Saya harus tanya ke Pak Marwan yang dari PKB ini, benarkah ada motif personal di balik dibentuknya Pansus Haji ingin menyasar Gus Yakut sekaligus Gus Yahya? Saya sebagai warga NU ya kasihan saya sebetulnya PBNU sampai begitu. Kok reaksinya kok berlebihan gitu. Padahal Pansus ini diawali di Saudi rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI juga, Pak Lodewijk. Kalau ke Pak Adi bilang tadi paripurna dipimpin oleh Pak Muhaimin, itu kan hanya perintah dari kesimpulan yang di rapat di Saudi, rekomendasi bentuk pansus. Nah, rapatnya di sini dibentuk oleh Pak Muhaimin, ya pada saat itu kebetulan aja rapatnya dipimpin oleh Pak Muhaimin. Jadi sama sekali tidak ada. Kita sebetulnya tidak mau terseret dengan isu-isu politik. Kalau ini keputusan politik, ya politik di Komisi 8. Dan pengawasan haji terkait dengan komisi-komisi lain. Benar, Pak Adi tadi benar, kita akan panggil semua terkait perlindungan warga negara Indonesia yang berhaji. Akan kita minta dukungan dari Kemenlu. Kita mau juga akan undang Dirjen Imigrasi supaya orang yang tidak berhak haji itu berangkat. Jangan diberangkatkan. Masa ada ziarah ribuan orang pada musim haji dibolehkan berangkat? Jadi bukan sengaja mencari-cari kesalahan Menak? Loh, bukan kesalahan, memang salah. Oh, nggak perlu dicari-cari maksudnya, memang udah salah? Nggak perlu dicari-cari, orang hajinya nggak berdasarkan keputusan kok. Tapi bukan hanya Menak yang disasar? Bukan. Ya umpamanya nanti semua pelayanan akan kita panggil umpamanya. Kenapa warga negara Indonesia dibiarkan seperti itu, tidak ada perlindungan? Kasihan loh kita ditangkap. Orang pembesar yang ditangkap, ditahan. Nah, jangan sampai seperti itu. Baik. Garuda juga kenapa sampai seperti itu? Loh kita... Ya kalau memang Garuda tidak mampu, ayo besok-besok kita cari yang lain. Atau udah sekalian aja kasihkan sama Saudi. Kalau Garuda tidak berkomitmen. Baik Pak Marwan, oke intinya bahwa ini tidak spesifik menyasar Menak dan bukannya mencari-cari kesalahan Menak ya. Tapi memang betul-betul ingin... Jadi begini, kita satu kasihan, yang kedua jangan-jangan ini ada motif lain. Wah, motif apa lagi nih? Kenapa dialihkan arahnya ke sana? Kita bicara pansus perbaikan haji, kok antara PKB dan NU. Oh, maksud Anda ada pengalihan isu? Nah iya, pengalihan isu ini kok bicaranya terus-menerus. Ya, kasihan pengalihan kan? isu supaya mengaburkan masalah utama. Ketua umum saya tadi kasihan kan, jangan-jangan karena adik saya, mau karena saya ketua umum PBNU.
kasihan kan dengan seperti itu. Jangan khawatir, pansus ini tidak akan berbahaya. Perbaikan pelaksanaan ibadah haji saja. Jangan diseret-seret kemana-mana. Loh, Bang John ini ada urusannya dengan PBNU, dengan PKB, nggak ada. Yang paling kencang itu Bang John tuh. Oke, saya ke Mas Lukman Edi ya, sudah bergabung bersama kita di sini lewat sambungan Zoom. Mas Edi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Mas Edi ini dalam 2 hari terakhir menjadi headline karena setelah lama tidak muncul, kemudian Mas Lukman Edi tiba-tiba dipanggil oleh PBNU untuk dimintai keterangan mengenai pendalaman konflik yang terjadi antara PBNU dengan PKB. Saya harus tanya dulu Mas Edi, ketika Anda dipanggil oleh tim 5 PBNU, itu Anda dalam kapasitas apa? Oh, ini mesti nanyanya ke PBNU ini ya. Kenapa saya dipanggil, tapi memang waktu saya dipanggil itu saya diminta untuk menjelaskan sejauh mana keterlibatan saya di Partai Kebangkitan Bangsa. Saya jelaskan ya, bahwa saya itu di PKB itu semenjak partai ini berdiri gitu. Saya deklarator PKB di daerah di Provinsi Riau. Kemudian karir politik saya di PKB juga mulai dari ketua cabang, ketua wilayah ya, sampai sekjen PKB. Sekjen PKB saya itu menjadi sekjen yang paling lama ya, 7 tahun saya itu menjadi sekjen PKB, 2 tahun di masa Gus Dur dan 5 tahun di masa Caimin. Nah kemudian setelah jadi sekjen saya juga 5 tahun menjadi ketua DPP PKB ya. Oke. Tapi kan masalahnya begini ya Mas Edi, ketika kami konfirmasi juga ke Gus Jazilul, disebut bahwa tidak relevan juga memanggil Anda karena Anda sudah 10 tahun tidak di PKB. Jadi bagaimana bisa mewakili PKB? Jadi pertanyaannya sebetulnya apa yang didalami PBNU dari Anda yang disebut oleh kepengurusan sekarang itu tidak aktif lagi di PKB? Tahun itu dihitung dari mana? Saya 2014-2019 masih ketua DPP PKB. Menjadi pimpinan Komisi 2. Ini teman-teman saya semua ini, Pak Marwanda Sopang, Bang John Kennedy, ini teman-teman saya semua di DPR. Saya itu menjadi nonaktif di PKB karena saya kemudian menjadi komisaris di Badan Usaha Milik Negara BUMN. Ya, karena di BUMN itu kan nggak boleh merangkap jabatan dengan pengurus partai politik. Ya, sehingga kemudian saya tidak masuk dalam kepengurusan partai politik. Ya Pak Jazil mungkin lupa ya, sudah mungkin terlalu banyak urusan sehingga lupa ya. Oke, tapi apa yang didalami sebetulnya, keterangan apa yang Anda sampaikan soal, ini kan katanya mau mendalami konflik antara PKB dengan PBNU. Untuk Anda yang sudah tidak aktif lagi lama karena tadi sudah menjadi komisaris begitu ya, apa yang bisa Anda sampaikan? Memangnya menurut Anda apa akar masalah konflik PKB dengan PBNU? Ya kita sebagai orang dalam ya tentu kita mempelajari, merasakan proses-prosesnya itu di internal PKB seperti apa. Bahkan proses di internal PKB itu semenjak pendirian tahun 98 sampai sekarang saya terus mengikuti ya. Nah mungkin PBNU merasa karena perjalanan panjang saya itu di PKB itu wajar kemudian dimintain keterangan ya, supaya mendapatkan penjelasan yang komprehensif gitu ya, baik dari sisi sebagai seorang aktivis PKB maupun hari ini misalnya orang di luar pengurus PKB tapi terus melakukan komunikasi dengan internal PKB ya, makanya kemudian PBNU merasa berkepentingan memanggil saya. Dan saya menurut saya juga apa yang saya sampaikan kepada PBNU kemarin dipanggil itu cukup komprehensif juga. Ya, saya bawa semua dokumen-dokumen yang saya punyain berkenaan dengan pembentukan PKB, sejarah PKB, kemudian beberapa dokumen anggaran dasar, mulai anggaran dasar ketika pembentukan, anggaran dasar ketika Ancol, ya, muktamar PKB di Ancol, anggaran dasar ketika muktamar PKB di Bali. Yang kemudian kita banding-bandingkan dari 3 anggaran dasar ini yang mana terjadi perubahan yang substansial dan fundamental ya.
Kemudian saya juga ditanya, bagaimana sih kepemimpinan Caimin di PKB sekarang? Saya Nah, itu ceritakan apa bagaimana? adanya. Ya. Menurut Anda bagaimana? Gimana? Kepemimpinan Pak Gus Imin itu ada masalah atau tidak menurut Anda? Ya saya apa ada aja saja ya, bahwa memang semenjak Muktamar di Bali, ya PKB tahun 2019 itu terjadi perubahan yang signifikan, dan bukan hanya perubahan pengelolaan, tetapi terjadi juga perubahan anggaran dasar rumah tangga, di mana menempatkan Dewan Suro itu tidak seperti di awal pembentukan PKB, fungsi dan kewenangannya. Boleh dikata bahwa eksistensi dan kewenangan Dewan Suro di PKB itu semenjak Muktamar di Bali itu sebagian besar dihilangkan dalam anggaran dasar rumah tangga. Dalam praktek manajemen partai politik juga kewenangan-kewenangan Dewan Suro itu hampir tidak berfungsi seperti awal berdirinya PKB dulu ya. Oke, baik. Mas Adi sampai di situ dulu, mohon ditahan, saya harus kasih kesempatan ke narasumber yang lain. Mas Adi, menurut Anda PBNU ini kenapa mulai memanggil orang-orang katanya untuk mendalami persoalan PBNU PKB. Tapi menurut Anda apa tujuan PBNU sebenarnya? Yang dipanggil itu Mas Lukman Edy, kemudian selanjutnya katanya Ibu Khofifah, Hasanuddin Wahid, itu yang akan dipanggil berikutnya. Apa sih sebetulnya tujuan PBNU memanggil orang-orang ini? Ya tentu kita sebagai outsider tidak pernah tahu persis ya kenapa orang-orang yang dulu terafiliasi dengan PKB itu belakangan dipanggil oleh PBNU untuk bicara tentang PKB ya. Tapi kalau saya melihat dari jauh secara umum, ini tentu sebagai upaya untuk melakukan serangan balik ke kawan-kawan PKB yang dinilai sebagai inisiator dan bergerak agresif dalam pembentukan pansus ini. Ini kan soal delegitimasi terkait dengan elit-elit PKB yang hari ini dinilai telah melenceng seperti yang disampaikan oleh Bang Lukman ataupun dinilai sudah keluar dari fatsun PBNU. Cuman kan problemnya kawan-kawan PKB kan juga tidak mau tinggal diam. Oh ini kok PBNU yang sekarang ini gila hormat dan seterusnya. Inilah yang saya sebutkan tadi, ini kan perang satu nasab sebenarnya. Mencoba untuk bagaimana mendelegitimasi satu sama yang lain. Sorry itu saya katakan, apa yang kita lihat soal pansus ini kan sebenarnya lebih pada delegitimasi politik ya. Terlepas endingnya apapun pansus ini mau selesai ataupun tidak, karena kan jabatan politik Dewan ini kan sampai tanggal 5 Oktober akan terjadi pergantian. Dan kalau tidak salah, anggota-anggota yang di pansus ini kan juga banyak yang tidak lolos. Apa yang ingin saya katakan, bahwa akan ada perbaikan ya, itu tentu menjadi harapan kita bersama. Dan begitu banyak pansus-pansus yang ada di DPR, ini memang layah mutu, layah ya endingnya nggak jelas. Sekelas pansus Bang Senturi aja nggak jelas sikapnya. Begitupun dengan terkait dengan KPK juga tidak jelas sikapnya. Yang ramai ini pansus itu seakan-akan ini ada sesuatu yang extraordinary, sesuatu yang kemudian ini sangat genting terkait dengan situasi perhajian kita, sehingga pansus itu dibutuhkan untuk memperbaiki segala-galanya. Apakah dengan adanya pansus ini perbaikan haji akan terjadi ataupun tidak? Saya tidak terlampau yakin dengan adanya ini semua. Oleh karena itu bagi saya sekalipun ada pansus haji, saya kira efek kedepannya terkait dengan penyelenggaraan haji masih banyak tumpang-camping. Ada dua hal ya. Yang pertama tuduhan bahwa pansus haji itu dibentuk karena masalah personal. Padahal pansus haji kita tahu anggotanya bukan hanya PKB, terdiri dari partai-partai lain yang bukan PKB. Yang kedua, Bang John, soal tadi Mas Adi bilang, ending pansus ini kayaknya bakal nggak jelas deh, akan diragukan. Coba Anda tanggapi soal personal, masalah personal dengan ending yang tidak jelas. Ya Mas Adi bisa saja berpikir demikian. Tetapi harapan kita, harapan anggota DPR, harapan masyarakat Indonesia jelas mengarahnya kepada perbaikan. Kita ya seperti ya berulang kali saya katakan, kita harus memecahkan permasalahan 5.200.000 lebih calon jemaah haji yang menunggu untuk diberangkatkan. Yang antriannya seperti yang saya katakan tadi. Nah kita penyelesaiannya melalui apa Mbak? Ya, kita perlu suatu terobosan yang yang komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan haji ini. Kekhawatiran-kekhawatiran itu saya pikir wajar-wajar saja. Tetapi setidak-tidaknya ada suatu pengharapan buat kita untuk menyelesaikan permasalahan haji ini ya lebih baik ke depannya. Mbak, kita harus siapkan ya pengelola haji itu. Kalau seumpamanya ke depan terjadi penambahan kuota, ya sekarang kuota standar kita sebagaimana yang disampaikan Komnas Haji tadi 221.000 kuota nasional. Tidak menutup kemungkinan di tahun 2025 menjadi 250.000, menjadi 270.000.
Pemerintah Arab Saudi sudah mempersiapkan infrastrukturnya terhadap itu. Oke. Saya nggak ikut-ikutan di politik, Mbak. Benar, saya nggak Tapi kalau ikut-ikutan ini ditarik ke ranah personal, menurut Anda bagaimana? Katanya ada motif pribadi di balik pansus haji. Saya hanya semata-mata untuk memaparkan masalah perbaikan haji saja. Perbaikan penyelenggaraan ibadah haji. Dari Golkar ada masalah pribadi? Tidak ada. Nah, apa? Kita ampun, kita nggak ada. Kita betul-betul tujuan kita adalah perbaikan penyelenggaraan ibadah haji ke depan. Ya, kembali lagi saya katakan tadi 5.200.000 lebih ya yang akan kita ini kan. Duit mereka sudah 170 triliun di BPKH. Itu yang kita harus selesaikan. Saya ingin tambahkan Bang John ya. Ada pengawasan haji, tapi pengawasan ini bisa dilakukan maksimal setelah pelaksanaan haji selesai. Menurut undang-undang 60 hari setelah selesai. Artinya itu menjelang bulan 10. Tahun lalu kita dapat kuota tambahan 8.000. Komisi 8 menduga ada 22.000 kuota diberikan kepada jamaah mendaftar saat itu langsung berangkat. Yang tidak siskohat itu. Yang bukan berdasarkan siskohat. Di dalam pengawasan ini kita nggak punya waktu. Oke. Menterinya tidak memberikan data kita minta. Oke. Tahu-tahu minggu depan sudah persiapan berangkat haji lagi. Pikiran kita sudah begitu. Baik. Sekarang nih tinggal 60 hari lagi baru dilaporkan oleh Ya. Menteri Agama. Minggu depannya sudah pembentukan panja lagi. Ngomong-ngomong soal dilaporkan. Butuh kita forum yang lebih tinggi. Ya. Bukan panwas saja, Ya. tetapi ini pansus yang Ini kita semakin butuhkan. bergulir Pak Marwan, karena ngomong-ngomong soal dilaporkan, Menak ini sudah dilaporkan juga ke KPK. Nanti kita akan bahas lebih jauh, pemirsa, sesaat lagi. Agama, kita menggunakan agama sebagai basisnya itu. Untuk apa? Kalau mau amar ma'ruf nahi mungkar, lakukan saja. Kalau ini politik, lakukan secara politik. Apa itu? Datangi pansus, jelaskan kami bersih, kami benar. Itu kan yang diinginkan pansus. Iya. Itu namanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau nggak salah nggak usah takut gitu ya, Gus. Kalau nggak salah nggak usah takut. Kalau benar jelaskan mana yang benar itu, biar publik tahu. Karena apa yang diputuskan DPR itu adalah cerminan keputusan pendapat rakyat. Proses yang dijamin oleh konstitusi kan, sudah kita ikuti, ya. Jadi nanti apa aja nih Pak nanti mau disiapin kalau nanti pas Ya nggak tahu, semua proses kita akan laporkan kan, proses mulai dari persiapan sampai pelaksanaan ibadah haji kita akan laporkan apa adanya. Baik, kembali lagi di kontroversi pemirsa. Ngomong-ngomong tadi soal lapor-melapor ya, sekarang juga perkembangan terbarunya Menak dilaporkan ke KPK. Coba kita lihat beritanya soal Menak Yakut Koli dilaporkan ke KPK terkait dengan kasus permainan kuota haji. Ini dia. Yang melaporkan adalah Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu atau GAMBU. Saya harus tanya ke Mas Mustoli. Tadi Anda bilang oke, ada masalah tapi tidak cukup dibawa sampai jadi alasan kuat untuk membentuk pansus. Sekarang malahan berkembang lagi, ada dugaan ini masalah pidana. Menaknya dilaporkan ada indikator dugaan korupsi. Bagaimana Anda melihatnya? Ya, kalau terkait laporan masyarakat saya kira itu hak mereka begitu ya. Ini kan kita negara demokrasi. Bahwa mereka punya cara pandang, tetapi saya kira tadi bahwa kaitannya dengan laporan pidana, kaitannya dengan pansus begitu ya. Karena baru kali ini kemudian ada menteri melaksanakan wewenang pasal 9 ayat 2 Undang-Undang 8 tahun 2019 di pansus. Dan ini akan menjadi presiden yang tidak baik bagi menteri-menteri agama yang akan datang. Kenapa? Jelas di situ dilindungi oleh konstitusi tapi kemudian diseret ke pansus. Nah, ini kan menjadi persoalan yang tadi disebut oleh Mas Adi, ini adalah politis begitu ya. Belum lagi kalau tadi saya melihat penjelasan dari Bang Marwan Dasopong maupun Bang John begitu ya. Ini saya semakin melihat bahwa landasan yang dibangun oleh bapak-bapak ini semakin bias.
Kenapa? Ada hal yang mencampur adukan mana urusan Kementerian Agama dengan kementerian lain. Dan yang paling fatal adalah tadi disampaikan misalnya mencampur adukan mana kewenangan pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Arab Saudi. Kenapa yang saya sebut tadi? Yang namanya kuota itu adalah wewenang negara tujuan, negara tuan rumah dalam hal ini adalah pemerintah Arab Saudi. Kenapa kemudian dipersoalkan? Dan kemudian kalau misalnya antriannya panjang, ingat tahun 2020, tahun 2021 itu kan tidak ada haji. Apakah itu menjadi wewenang pemerintah kita? Tidak, itu adalah wewenangnya negara Arab Saudi, tidak boleh dari negara manapun mengirimkan jamaah. Akibatnya antrian. Yang berikutnya adalah animo masyarakat. Siapapun di dunia ini mereka yang mengaku beragama Islam pasti akan punya cita-cita apa? Menunaikan atau menyempurnakan rukun Islam. Nah ini yang kemudian, tadi saya bantah terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bang John misalnya. Apakah pemerintah tidak ada terobosan terkait dengan soal kuota ini? Ada. Yaitu apa? Ada satu peraturan Menteri Agama yang menyatakan bahwa orang yang tahun ini misalnya berangkat haji itu tidak boleh mendaftar selama 10 tahun. Dan kemudian Menteri PMK Pak Muhajir Effendi bahkan kemudian sedang mendorong secara serius bahwa harus ada aturan dalam undang-undang bahwa yang namanya haji itu harus dibunyikan dalam undang sekali seumur hidup. Sehingga ini kemudian memberikan memberikan bahkan teman-teman DPR yang waktu itu tidak terduga, saya lupa siapa yang menginisiasi, yaitu adanya visa mujamalah. Nah visa mujamalah ini yang kemudian sebetulnya harus ada aturan turunannya, tapi sampai sekarang justru Mas Mustoli melihat sudah ada perbaikan, terobosan-terobosan yang dilakukan oleh pemerintah kita sekarang. Jadi boro-boro Anda melihat ada indikator, ada indikasi korupsi di situ. Kalau kita mau melihat objektif misalnya, kita lihat misalnya ada survei kepuasan yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik, di mana di situ berbunyi bahwa sejak tahun 2018, 2019, lompat tahun 2022, lompat tahun 2020 dan tahun ini belum keluar, itu ada kepuasan yang sangat tinggi yang dilakukan oleh BPS, bukan oleh Internal Inspektorat Kementerian Agama, yaitu di atas 96% kepuasan jemaah haji. Survei kepuasan jemaah haji. Panggil BPS-nya di pansus. Kalau orang baru pertama sekali berhaji disurvei, ya pasti dia bilang iya. Tapi kalau orang yang kemarin ada perbandingan, kalau nggak pernah berhaji disurvei, ya pasti dia bilang. Satu contohnya, ketika kita mengunjungi tenda di Mina, Bogor waktu itu. Besoknya itu pemerintah intimidasi itu, ketua tenda itu, supaya mohon maaf, salah paham. Ya jangan-jangan seperti itu. Jadi nggak bisa kalau masalah survei kepuasan bagi orang yang pertama sekali berhaji, bagi dia itu sudah hebat. Mestinya itu dibantah dengan survei tandingan. Kalau seperti itu tidak fair juga kalau kemudian Pak Marwan mengatakan ini lembaga loh Bang. BPS itu lembaga yang punya kewenangan dan mereka punya. Kita tanya BPS-nya. Cara dan itu bukan cuma tahun 2023, tahun-tahun sebelumnya juga mengeluarkan itu. Karena yang bicara itu menteri. Bang John, saya ingin masuk ke soal indikasi korupsi dari kuota haji itu. Karena memang laporan tadi sudah dilayangkan oleh masyarakat. Apakah Pansus Haji juga menemukan indikasi serupa, ada dugaan korupsi di situ dari pemberian kuota haji plus? Saya tidak masuk ke ruangan situ, Mbak. Itu tidak menjadi bahan penyelidikan Pansus Haji? Ya, tetapi beginilah ya. Tadi saya sampaikan bahwa seharusnya ya dari pembagian kuota itu yang diambil oleh yang dipindahkan ke Haji Plus itu kan adalah miliknya haji reguler. Menurut hitung-hitungan kita dan menurut keputusan dari rapat panja gitu loh. Ya pertanyaan saya yang mendasar, urgensinya apa untuk diberikan kepada Haji Plus? Kan ini yang menjadi pertanyaannya. Seperti yang saya katakan tadi, 5.200.000 dan 5 kali saya bilang gitu. Seharusnya dilihat di sananya gitu. Itu ada sekitar 25 kloter loh Mbak. Untuk daerah Kabupaten Bandaeng itu sangat berharga sekali jumlah kloter yang segitu. Tetapi apakah itu ada aroma korupsinya? Bagi saya walahu alam. Saya nggak masuk kalau ke yang situ. ini apa Pak? Di sini ada pernyataan dari Bang Marwan ini menegaskan bahwa Pansus Haji ini dibuat karena Kemenak tidak memberikan data keterangan memadai terkait pelaksanaan haji. Ingin membongkar yang ditutupi Kemenak. Apa sih yang ditutupi Kemenak? Nah begini, ini di tahun 2023 seperti yang saya sampaikan tadi itu terjadi juga. Ada kuota tambahan 8.000.
diduga pada saat itu ada juga pengakuan 2.200 haji reguler mendaftar saat itu dan berangkat. Itu kenapa? Dan itu tidak terbuka. Yang kedua, sekarang ada kuota yang digeser menjadi haji khusus. Haji khusus ini juga diduga mendaftar sekarang dan berangkat sekarang. Loh, kata Pak John itu urgensinya apa? Orang mendaftar, padahal di kuota haji khusus juga antrian dong. Tapi kita ada indikasi beberapa orang mendaftar dan berangkat. Kita akan cari data itu dan akan kita minta. Lah, kalau sudah seperti itu, indikasi apa? Komisi 8 tidak dalam urusan itu, tapi kita akan tanya itu. Salah nggak dalam Siskohat? Kalau salah, ya ayo telusuri. Kalau kami nggak sampai ke situ. Bahwa ini salah, ya. Salah juga tidak ketika Pansus Haji malah direspon dengan Pansus juga oleh PBNU untuk mengambil alih PKB? Itu nanti tugasnya Mas Adi. Kita jeda dulu, pemirsa, kontroversi kembali sesaat lagi. Dari Pansus Haji merembet ke Pansus untuk mengambil alih atau mengembalikan PKB ke pemilik sahnya yaitu PBNU. Mas Adi, menurut Anda ini serius, gertakan, atau kemana sih arahnya? Ya inilah politik ya, sesuatu yang sebenarnya tak ada koneksinya kemudian ada koneksinya. Betul bahwa PKB itu adalah anak kandung yang dilahirkan oleh NU ya, itu tidak bisa ada yang membantah. Ada korespondensi historis yang tidak bisa terputus. Tapi harus diakui per hari ini PBNU dan PKB itu merupakan dua institusi yang saya kira sudah memiliki garis demarkasi yang cukup tegas. Jadi kalaupun toh ada suksesi kepemimpinan di tubuh internal PKB, tentu bukan orang luar, bukan orang outsider, harus muncul dari dalam. Misalnya Bang Marwan mengusulkan supaya jabatan ketua umum bukan seumur hidup, atau maksimal cuma 2 periode dan seterusnya. Itu hanya mungkin bisa dilakukan jika pihak-pihak internal di PKB itu memunculkan narasi-narasi semacam itu. Apakah PKB berhak atau tidak? Tentu PBNU maksud saya tidak berhak tentu dalam konteks itu karena tidak bisa menjadi bagian di dalamnya. Nah yang kedua, partai politik ini kan sudah ada undang-undangnya, ada daftar SK Menkumham, ada regulasinya sebagai salah satu peserta pemilu yang saya kira tidak bisa disimplifikasi bahwa ini sangat mudah untuk di take over yang tak ada kaitannya dengan PKB sama sekali. Secara regulasi tidak ada pintu yang memungkinkan. Satu hal Zilvia, bahwa PKB dan PBNU per hari ini saling beririsan itu ya. Makanya di awal saya sebutkan, ini kan pertarungan satu mazhab. Sorry itu saya katakan, dulu kalau kita bicara tentang PKB ya itu adalah PBNU ya PKB. Karena pergantian kepengurusan dari Kiai Said ke Gus Yahya, ini kan mazhabnya beda. Antara Muhaimin Iskandar dengan Gus Yahya beda secara diametral. Wajar kalau kemudian seakan-akan terbelah nih PKB dan PBNU. Kalau mau jujur juga kita iris satu persatu, dulu pengurus PKB itu adalah pengurus PBNU di tingkat ranting, di tingkat wilayah, anak-anak Pak Kiai, anak-anak Pak Ustadz, punya pesantren. Per hari ini, pertarungan satu nasab ini kan membuat orang seperti saya, yang warga Nahdlin tak enak hati nih gitu kan. Sebenarnya siapa Jadi yang benar paling ya, ada urusan personal ini antara pemimpinnya Gus Yahya dengan Gus itu Muhaimin. yang saya sebut wallahu alam bisawab ya, tapi whatever lah, mau pansus, mau rapat, mau RDP, tentu harus besar kita supaya terkait dengan pembenahan haji ke depan itu bisa semakin bagus. Kenapa saya sebut tadi misalnya soal pansus ini, saya khawatir nuansa politiknya jauh lebih kuat ketimbang perbaikannya. Kalau melihat pansus-pansus sebelumnya nggak ada kejelasannya. Pansus KPK, pansus Senturi sudah selesai di situ saja. Itu tantangan buat Bang John dan Bang Marwan untuk membuktikan bahwa pansus kali ini bisa selesai ya. Terakhir ke Mas Edi. Mas Edi, apakah Anda juga dimintai rekomendasi? Menurut Anda PKB itu seharusnya memang kembali ke PBNU atau bagaimana? Ya, karena secara sistematis terjadi penghapusan kewenangan Dewan Syuro, padahal Dewan Syuro itu adalah ruh dari PKB, ya. Kiai ulama itu adalah ruh dari PKB, maka kemudian saya merekomendasikan supaya PBNU itu memberikan saran-saran yang kuat kepada PKB, karena memang PKB ini kan periodisasi kepengurusan Caimin ini mau berakhir nih tahun ini ya. Jadi wajarlah ya masa-masa seperti sekarang ini visi-visi PKB ke depan itu semua orang, semua kader-kader PKB berhak untuk menyampaikan. Nah, kebetulan saya diundang, saya menyampaikan kepada PBNU. Mungkin kalau saya yang ngomong tidak terlalu perhatian Bang Marwan Dasopang, tapi kalau PBNU yang ngomong
bahwa selayaknya PKB ke depan itu mengembalikan ruh PKB itu seperti dahulu, ya, di mana Dewan Suro Kiai itu dihitung, Dewan Suro dan Kiai itu diberikan kewenangan yang sepantas karena memang itu kesejarahannya seperti itu. Oke, Ya. kalau begitu. Terima kasih, Iya. Mas Lukman Edi. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi kita sudah tangkap maksud Anda. Mungkin akan ada kesempatan lain kita memperbincangkan ini, karena kan masih banyak tokoh-tokoh dari PKB yang katanya dipanggil lagi oleh PBNU. Pansus Haji juga masih bergulir, jadi kita akan lihat irisannya seperti apa dan endingnya akan bagaimana. Terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Pemirsa, titik terang persoalan carut-marut penyelenggaraan haji semoga terjawab lewat Pansus Haji DPR. Tinggal kita kawal saja agar Pansus bekerja demi rakyat, bukan dibentuk untuk menjadi senjata meriam menembak satu orang atau satu lembaga seperti yang dikhawatirkan. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.